Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriani Febrianti dari kelas PMI 6B mata kuliah riset aksi dalam tugas ujian tengah semester. Pertama, jelaskan apa yang dimaksud riset aksi, fasilitator, partisipasi, lobby, dan negosiasi. Riset aksi adalah riset yang didasarkan pada aksi nyata dengan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam memecahkan masalah dan merancang program untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan mereka bersama dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi. Partisipasi adalah keterlibatan mental, emosi, serta fisik seseorang atau kelompok yang bersedia untuk ikut terlibat dan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan. Lobby dan negosiasi. Lobby adalah pendekatan yang dilakukan agar terjadi kerjasama antara kita dengan sasaran lobby, dan kegiatan melobi adalah suatu bentuk pendekatan yang tidak resmi. Sedangkan negosiasi adalah proses tawar-menawar antara kita dengan sasaran lobby untuk mencapai suatu kesepakatan. Kedua, kenapa relasi belajar riset aksi harus subjek-subjek? Karena metode riset aksi memiliki kelebihan sebagai berikut. Pertama, adanya keterlibatan masyarakat atau masyarakat sebagai subjek orang tertindas dalam posisinya sebagai pencipta pengetahuan dalam proses transformasi diri mereka sendiri. Kedua, riset aksi sebenarnya tidak hanya riset yang mengharapkan ada aksi sebagai tindak lanjut dari riset. Ketiga, riset aksi menciptakan metode tanpa kekerasan dan demokratis bagi transformasi ekonomi, politik, ideologis, dan kultural. Ketiga, jelaskan kembali tahapan siklus riset aksi dari Sisdamas. Pertama, Soswal dan RW. Sosialisasi awal dilaksanakan pada pertemuan formal pertama oleh masyarakat sebagai hasil transek dan observasi peserta. Rembuk warga merupakan proses upaya mendorong masyarakat agar melaksanakan penyepakatan bersama untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat bersama peserta PLT atau KKN atau PKM Sisdama secara lisan dan tulisan. Tahap kedua ialah repso atau refleksi sosial, ialah mengidentifikasi masalah, mencari akar permasalahan, indikator keberdayaan menurut masyarakat, harapan masyarakat, dan menyusun RKTL. Waktu repso dapat dilaksanakan secara paralel dengan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap akar penyebab masalah sosial. Substansi repso ada dua. Pertama itu olah pikir, kedua olah rasa. Olah pikir terbagi dua, ialah analisis sosial dan analisis lingkungan. Sedangkan olah rasa juga terbagi dua. Pertama N2LK dan kedua itu hati. Tahapan ketiga ialah pemetaan sosial, proses penggambaran masyarakat yang sistematik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat termasuk di dalamnya profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut oleh masyarakat itu sendiri. Tahap keempat yaitu perorganisasian masyarakat, seperti memilih organisasi yang relevan, identifikasi tokoh, kunci, penggerakan organisasi masyarakat, membangun komitmen pemberdayaan, dan menyusun rencana tindak lanjut. Tahap kelima ialah perencanaan partisipasi seperti tabulasi, dokumen hasil PESO oleh Orgamas, penyusunan dan rekapitulasi data hasil PESO dan Orgamas, penetapan skala prioritas dan rencana tahunan, dan lain-lain. Tahap keenam ialah sinergi program seperti penetapan kegiatan, fasilitas penyusun proposal oleh Pokja, sinergi dengan Musrenbang, menggalang keswadayaan warga, fasilitas kerjasama dengan swasta dan pemerintah, dan menyusun rencana kerja tindak lanjut. Tahap ketujuh ialah pelaksanaan program, yaitu pembagian tugas, sosialisasi kegiatan, pelaksanaan secara partisipatif, membentuk organisasi, memelihara, dan menyusun rencana kerja tindak lanjut. Tahap terakhir atau tahap ke-8 ialah MONEF atau monitoring, seperti rembuk warga untuk MONEF oleh organisasi warga, laporan tim pelaksana, laporan tim pengawas, menyusun
rekomendasi, refleksi bersama, dan menyusun rencana kerja tindak lanjut. Nomor 4 ialah film Kisah Nabi Yusuf dominan menggambarkan tentang bagaimana akhlak seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan manusia pilihan Tuhan untuk memberikan tauladan yang baik terhadap umat manusia. Jika selama ini seseorang hanya mendapatkan gambaran tentang kisah Nabi Yusuf dari Al-Quran dan hadis, kini film tersebut kita dapat melihat secara visual mengenal perjalanan kisah Nabi Yusuf lewat film Kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim yang mengalami berbagai macam ujian dan cobaan, yaitu ujian berupa tipu daya dari saudara-saudaranya. Ia dimasukkan ke dalam sumur dengan penuh rasa takut, kemudian menjadi budak yang diperjualbelikan dari satu tangan ke tangan yang lain dengan tidak ada perlindungan dari orang tua dan keluarganya. Setelah itu, ia diuji dengan tipu daya dari istri penguasa Mesir. Selanjutnya, ia diuji dengan dimasukkan ke dalam penjara setelah sebelumnya hidup dalam kelapangan dan kemewahan di istana sang penguasa. Setelah diuji dengan kepahitan, Nabi Yusuf diuji dengan kemakmuran dan kekuasaan yang mutlak di tangannya, mengatur urusan pangan dan perekonomian masyarakat. Akhirnya, ia diuji berupa rasa kemanusiaan dalam menghadapi saudara-saudaranya yang dulu telah memasukkannya ke dalam sumur, dan merekalah yang menjadi sebab bagi ujian-ujian dan penderitaan dalam hidupnya. Semua ujian dan cobaan itu dihadapi Nabi Yusuf dengan sabar sambil terus mendakwahkan Islam dari celah-celahnya. Pada akhirnya ia dapat lepas dari semua ujian dan cobaan. Dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan bahwa kita harus memiliki kesabaran di atas kesabaran, karena sesungguhnya kesabaran itu akan menggiring kita pada kebangkitan. Makar para pendengki kadang menjadi kesempatan bagi para dai untuk mengkonsolidasi kekuatan. Ia menjadi wahana tarbiyah rabbaniyah dalam rangka mematangkan kesiapannya mengarungi medan yang lebih luas. Lihatlah, Nabi Yusuf alaihissalam, karena kesabarannya, Allah Ta'ala kemudian menyiapkan untuknya pembeli dari Mesir yang akan memperhatikan dan memuliakannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.